Rema hari ini, Amsal 15 ayat 3. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Seorang anak tidak sengaja membunuh bebek kesayangan kakeknya. Ia sangat takut kakeknya marah, sehingga ia pun menyembunyikan kesalahannya. Namun ternyata kakaknya mengetahui hal itu dan memanfaatkan kesalahan si adik untuk kepentingannya. Setiap kali sang kakek membawakan hadiah ataupun hendak mengajaknya bepergian, ia meminta si adik untuk memberikan semua yang menjadi haknya tersebut kalau tidak ingin kesalahannya diceritakan kepada sang kakek. Alhasil, ia selalu kehilangan hal-hal baik dan kesempatan-kesempatan yang diberikan oleh sang kakek. Sampai suatu ketika, anak tersebut sudah tidak tahan lagi hidup dalam tekanan kakaknya dan memutuskan untuk mengakui kesalahannya kepada sang kakek. Di luar dugaan, ternyata sang kakek sudah sejak lama mengetahui tentang kejadian tersebut dan bahkan sudah memaafkannya. Sang kakek sengaja menunggunya untuk berani mengakui dan bertanggung jawab atas apa yang sudah dilakukannya. Sejak saat itu, beban yang selama ini dipikulnya terlepas begitu saja, dan ia bisa kembali menikmati semua kebaikan-kebaikan sang kakek. Sepandai-pandainya kita menyembunyikan kesalahan, ketahuilah bahwa mata Tuhan tidak pernah terlepas dari kita. Lihatlah bagaimana Tuhan mengetahui kesalahan bahkan yang begitu tersembunyi ketika ia mengambil barang-barang yang seharusnya dimusnahkan. Juga bagaimana Tuhan menolak Saul dan memilih Daud sebagai penggantinya karena melihat perbuatan Saul. Sungguh tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Sekalipun di hadapan manusia hal itu tidak tampak, tetapi bagi Tuhan, semua yang kita lakukan, pikirkan, bahkan yang ada di hati kita, Tuhan mengetahuinya. Ini adalah saat yang paling tepat untuk kita mengakui dan membereskan di hadapan Tuhan. Layangkan mata kita kepada Tuhan dan selesaikan semua dosa yang ada. Maka Tuhan akan mengampuni segala kesalahan kita dan menyertai setiap langkah kita dengan kemenangannya, sehingga kita bisa menjalani hidup yang tak terkalahkan. Adakah dosa yang masih belum Anda selesaikan di hadapan Tuhan? Dosa apakah itu? Kendala apakah yang membuat Anda sukar untuk membereskan hal itu di hadapan Tuhan? Apakah yang akan Anda dapatkan jika Anda berhasil membereskannya? Tuliskan komitmen Anda untuk itu. Roh Kudus, kami tahu Engkau sangat rindu bisa semakin berkarya dalam hidup kami. Tapi seringkali dosa kamilah yang menghalangi kuasa dan kemuliaan-Mu nyata atas hidup kami. Ini komitmen kami ya Tuhan, untuk semakin memperjuangkan hidup kudus di hadapan-Mu, supaya janji-janji-Mu semakin nyata dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekalipun kita bisa menyembunyikan dosa dari mata manusia, tetapi kita tidak bisa bersembunyi dari mata Tuhan.